Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwas Kita Putra dengan NIM 21512111063 akan menjawab soal luas ilmu Quran dan hadis. Soal pertama, urgensi ilmu Quran dan ilmu hadis. Urgensi ilmu Al-Quran akan mendapatkan kecerdasan, akal yang gemilang, hati yang sehat, lapang, tenang, tentram, mendapatkan petunjuk, hidup terarah, dan mendapatkan rahmat atau pemberian yang baik dari Allah. Urgensi ilmu hadis dapat mengetahui perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa. Selain itu, kita juga dapat mengetahui rekam jejak ulama terdahulu dalam mengumpulkan, memelihara dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dua perbedaan orang yang memiliki wawasan tentang ilmu Al-Quran dan hadis dengan yang tidak. Orang yang memiliki wawasan tentang ilmu Al-Quran dan hadis memiliki derajat yang lebih tinggi, hidupnya lebih terarah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kebaikan dunia dan akhirat. Segala sesuatu yang dilakukan pasti sudah dipikirkan secara matang-matang dan pasti berada di jalan yang benar. Sedangkan orang yang tidak memiliki wawasan ilmu Al-Quran dan hadis, pasti hidupnya akan lebih mudah terjerumus pada perilaku yang tidak terpuji. Karena tidak paham ilmu Quran dan hadis, maka dia selalu bertindak semaunya walaupun dilakukan itu salah, karena tidak memiliki pedoman hidup apapun. Soal yang ketiga, pokok-pokok pembahasan ilmu Quran dan ilmu hadis. Pokok-pokok ilmu Quran yaitu: pertama, nuzul atau tempat turunnya Al-Quran. Kedua, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ketiga, ilmu tentang penulisan mushaf Al-Quran. Keempat, teori nasib dan masuk, yaitu ayat yang menghilangkan dan yang dihilangkan dalam Al-Quran. Teori muhkam wal muhtasabih, yaitu membedakan informasi yang hak dan yang batil. Teori ijaz Al-Quran, yaitu menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam pengakuan orang lain. Kisahul Quran atau kabar-kabar yang bermakna berita dalam Al-Quran. Selanjutnya, ilmu hadis. Pokok-pokok pembahasan ilmu hadis yaitu ilmu rijal al-hadis, ilmu yang tentang perawi hadis, baik itu dari sahabat atau tabi'in. Ilmu al-nasik wal masuk, ya, ilmu tentang hadis yang menghapus hukum nasik, dan hadis yang hukumnya dihapus atau masuk. Ilmu talfik al-hadis, mengkompromikan hadis-hadis yang di akhirnya tampak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Ilmu ilal al-hadis, membicarakan hadis-hadis secara zahir kelihatan sah, namun kemudian terdapat beberapa keliruan di dalamnya. Selanjutnya, ilmu asbab al-wurud al-hadis, yakni ilmu yang menjelaskan latar belakang, sebab-sebab atau konteks di mana hadis tersebut terjadi. Selanjutnya, ilmu al-jar wa at-tadil, yakni ilmu yang digunakan untuk menilai atau mengkritik para perawi hadis. Ilmu hadis soal keempat, ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang periwayatan hadis secara teliti dan hati-hati terhadap apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifatnya. Ilmu ini merupakan mengenal periwayatan hadis. Tujuan ilmu hadis riwayah adalah menghindari adanya kemungkinan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab berita yang beredar bisa saja bukan hadis, melainkan juga berita lain yang sumbernya bukan dari Nabi, atau bahkan sumbernya tidak jelas sama sekali. Selanjutnya, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis serta menentukan kesahihannya. Tujuan ilmu ini adalah untuk menetapkan atau dapat diterima atau tertolaknya suatu hadis, dan selanjutnya untuk mengamalkan hadis yang diterima. Membahas tentang cara-cara yang dipakai dalam menerima dan memberikan hadis, sifat-sifat perawi, kesinambungan sanad dan keputusan kesesuaian matan dan kejanggalan dan lain-lain, sampai hal-hal yang terkait dengan periwayatan secara makna. Soal yang kelima yaitu perbedaan hadis, sunnah, asar, khobar, dan hadis qudsi serta contohnya. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, fisik maupun kepribadian. Contohnya, at-tuhuru syatrul iman, artinya kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim.
Hadis sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Contohnya tahajud, karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Insya Allah doa mudah terkabul dan kita semakin dekat dengan Allah. Hadis asar secara bahasa berarti baqiyatu asyai, yang berarti sisa dari suatu atau jejak segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, menurut sunnah, hendaklah iman bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis khobar adalah segala sesuatu yang datangnya dari selain Nabi. Kabar bisa dari orang-orang terdekat Nabi yang dikenal saleh dan dapat dipercaya, yaitu sahabat dan tabi'in. Contohnya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala. Hadis ini juga terkadang disebut dengan hadis Rabbani dan Ilahi. Contohnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku di sisi persangkaan hambaku dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di kumpulan orang, maka aku mengingatnya di kumpulan orang banyak yang lebih dari mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.